Oke, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah pengujian atau analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, masalah-masalah yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama, multikolineritas. Terus yang kedua itu ada heteroskedastisitas. Dan yang ketiga ada yang namanya autokorelasi. Nah, ada 3, kita akan mulai bahas satu-satu dari multikolineritas. Jadi multikolineritas ini ingin melihat apakah terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Oke, nah kita bisa mulai nih di pengerjaan SPSS-nya. Jadi teman-teman tadi kan udah save ya input dan output yang di video 2. Ini teman-teman bisa buka input baru, terus kalian klik open data, kalian buka yang regresi.salv, jangan lupa klik open. Masih sama ya, regresi.salv. Terus kan nanti muncul kayak gini nih. Oke, kita bisa langsung mulai. Analyze, terus regression, linear, terus kita masukin variabel dependennya harga saham, DPR-nya ke independen, ROE, terus DER. Nah, kita klik statistik, habis itu kita checklist estimates, kita checklist juga covariance matrix, kita checklist model fit, kita checklist juga nih collinearity diagnostic. Oke, kalau udah kita bisa klik continue, kita bisa klik OK. Nah, nanti kan muncul output nih. Kalau udah muncul output kayak gini, kalian pilih tabel koefisien ya. Kalian pilih tabel koefisien, terus kalian lihat nih di samping nih paling ujung. Nah, di sini ada tolerance dan VIF. Nah, nanti di dalam kertas ujian ataupun pokoknya di kertas jawaban kalian lah ya, baik itu di ujian maupun di tugas, itu kalian perlu bikin yang kayak gini, tabel kayak gini. Jadi di sini kalian isi dulu nama-nama variabel independen kalian. Terus di sini kalian bikin nih kolom untuk tolerance dan kolom untuk FIF. Nah, yang kalian lihat tuh tolerance dan FIF ya. Di sini kan kalian lihat ya, untuk DPR itu toleransinya 0,817. Untuk ROE, toleransinya itu 0,860. Terus untuk DER itu 0,935. Oke, kalian tulis nih. Terus kita lihat nih di FIF-nya. FIF untuk DPR itu 1,223. Untuk ROE 1,163. Untuk DER 1,070. Oke, kalau udah kalian tulis, kalian bisa kasih nih lebih besar, kasih tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini kan lebih besar dari 0,1 ya semuanya. Terus untuk FIF-nya juga lebih kecil dari 10 nih. Nih, kalian lihat di sini ya. Udah aku tulis juga. Nah, kalau lebih besar dari 0,1, kalau toleransinya lebih besar dari 0,1 dan FIF-nya lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolineritas, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kalian udah bikin tabel kayak gini, kalian bisa bikin kesimpulan. Kalau dilihat dari tabel ini kan kesimpulannya tidak terjadi multikol ya. Jadi kalian bisa tulis nih, tidak terjadi multikolineritas sehingga data nih yang aku kasih warna merah nih kalian sesuaikan aja nanti sama soal tugas ataupun soal ujian. Nah, di sini kita tulisnya data DPR, ROE, dan DER baik digunakan dalam model regresi. Jadi kalau tidak terjadi multikolineritas, itu artinya datanya baik digunakan dalam model regresi. Oke,